Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Anda para pemirsa KR Bola yang berbahagia tentunya. Karena apa? Karena kita pesta gol di malam Selasa ini di kandang Vietnam, Stadion Midin Hanoi setelah 20 tahun. Gila, 20 tahun lamanya kita akhirnya menang lagi, bahkan dengan skor yang sangat kuat 3-0, sama seperti kemenangan terakhir ya tahun 2004 itu. Saat itu Bos masih muda, bahkan saat itu kemenangan tahun 2004 itu Arkan Fikri, pemain timnas Indonesia sekarang, itu belum lahir. Tapi ya tentu sangat luar biasa Sintayong dengan tim-timnya malam hari ini 3-0 melawan Nguyen FC. Analisa Musaf di pertandingan tadi seperti apa? Aku melihat ada peningkatan di sisi belakang. Berarti harapanku kemarin benar ya. Sisi belakang harus terorganisir, jangan sampai bolong-bolong lah. Nah ini kan membuktikan kalau misalnya mencari pemain naturalisasi yang berkualitas itu benar-benar membantu performa Indonesia gitu ya. Nah kemudian aku juga lihat Ragnar Oratmangun ini kok kayaknya kelihatan seperti Luis Diaz ya, otot dia. Iya, ya, benar. Nah, itu inilah yang timnas Indonesia butuhkan selama ini. Penyerang yang tajam, ngotot, tapi dia kurang support. Egy dan Witan mungkin tidak mengerti apa yang diinginkan Ragnar. Lalu yang paling disorot ya, siapa lagi kalau bukan Tom Haye. Ini dia benar-benar berkelas, benar-benar pemain Liga Belanda ya. Bintang timnas Indonesia saat inilah, idola baru. Aku sangat mengapresiasi permainan luar biasa dari The Professor ini. Waktu yang asis dia yang babak satu tadi ke Jay Insis itu benar-benar cantik. Kayak lihat Liga Inggris 2010 ya, ada Gerrard gitu ya. Iya. Nathan Chu mulai bagus lihat ya dari laga pertama kemarin. Cuma kok dia dipaksa jadi bek kiri gitu ya. Aku bukannya fans Persib, tapi Edo cocok jadi bek kiri gitu loh. Nah, Nathan Chu itu bek tengah gitu maksudnya. Karena Nathan Chu ini kalau dipaksa jadi bek kiri kok agak kagok gitu kelihatannya. Tapi begitu dia bertahannya bagus ya. Itu yang kulihat, sisi pertahanan mulai membaik. Memang itu ya, kita tahu sebenarnya tadi 3-0 ya, 3-0 kemenangan yang sangat luar biasa. Akhirnya menjawab keraguan banyak anggapan ya kalau kita kemarin di GBK terus kemenangan yang beruntung ya sebenarnya, tapi kita di pertandingan ini timnas Indonesia membuktikan jelas kita memang sudah ada setidaknya ya satu tingkat lah di atas Vietnam sekarang ya, di atas Vietnam. Tapi kamu ya melihat dua pemain baru kita, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ini seperti apa? Ya, memang di luar dari kemenangan kita yang manis ya 3-0 gitu, Indonesia juga di 3 pertandingan terakhir ketika timnas Indonesia bertemu Vietnam, kita melihat dua pemain tadi ya, dua pemain yang kita selama ini impikan akhirnya turun juga langsung di starter gitu. Memang terlihat beberapa kapasitasnya ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Waktu adaptasinya pun memang terbilang cukup lebih cepat lagi dari JIC, tidak seperti 45 menit gitu. Terbukti kita tidak sampai 30 menit sudah mencetak 2 gol gitu kan, dengan dua pemain ini ya, satu assist dengan satu umpan gitu. Kemudian memang ya inilah yang kita selama ini kurang, adalah bagaimana memang mempunyai kualitas pemain yang mampu melakukan penyelesaian akhir ya, atau kalau kita kemarin sering lihat ini adalah keklinisan dalam menyelesaikan peluang ini yang perlu kita lakukan gitu kan. Memang terlepas tadi memang agak sedikit setelah menit 30 ya, memang tertentu permainan kita turun jauh ya, boleh dibilang ini terlalu bertahan dalam ya, dalam deep defense gitu ya. Sebenarnya tidak masalah, tetapi memang
ya memang membuat bahwa Vietnam tadi melakukan banyak serangan juga ya, memang ujungnya tidak gol juga ya, kita clean sheet, tidak ada peluang ya. Ya, tetapi memang penyesuaian pemain yang memang juga baru beberapa hari bergabung latihan bersama timnas Indonesia ini yang membuktikan bahwa ya ini kita bisa boleh dibilang berbangga ya dengan proses naturalisasi pemain keturunan ini, sekaligus bisa membuktikan bahwa kepada yang kontra terhadap pemain keturunan ini ya ini kita sudah lihat tadilah 2 gol tadi, bahkan 3 gol ya, 3 gol dengan di terakhir tadi kan berawal dari asis siapa gitu kan. Memang kita tidak membedakan mana yang naturalisasi mana yang lokal, tapi jika semuanya itu bersatu dalam satu kolektif lagi, ke depannya timnas ini akan menjadi lebih baik lagi. Terbukti tadi beberapa komunikasi memang masih kurang, tetapi ya inilah timnas Indonesia yang sekarang ini. Pelan-pelan kita bisa maju, pelan-pelan kita bisa meraih kemenangan, dan pelan-pelan kita bisa membawa nama Indonesia untuk menuju ke World Cup di Amerika Serikat nanti 2026. Ya, tadi kamu membahas soal ada ya sedikit itu, kita bermain terlalu deep ya, terlalu ke dalam bertahan setidaknya dari menit ke-30 ya. Dan di babak kedua menurutku hampir keseluruhan babak kedua itu kita minim sekali peluang, cuman 1 peluang kalau nggak salah dari Ragnar Ramangun, dan peluang kedua itu berbuah gol. Ini memang strategi Sintayong atau memang pemain kita yang terlalu letih atau seperti apa? Atau ada faktor kehilangan Ivar Jenner? Memang bisa dibilang kita memang ini taktik yang terlalu, sebenarnya aku berharap tadi pribadi memang kita tuh boleh bermain pragmatis ketika away ke kandang lawan, tetapi tidak dan terlalu dalam begitu kan. Ya memang kita bisa lihat faktor yang memungkinkan untuk bertahan terlalu dalam tadi adalah kondisi pemain ya. Untuk fisikal pemain ini memang beberapa hari kan baru ada masalah di kesehatan, ada yang terkena sakit gitu, virus, demam dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa pelatih Sintayong kita ini sangat berhati-hati untuk memainkan pemain yang masih belum cukup untuk dimainkan staminanya ya. Terbukti ya Rafael Strike yang selalu jadi starter di lini serang tidak dimainkan sama sekali karena memang belum merasa baik. Justin Hubner yang kemarin sempat diragukan untuk tampil karena demam ternyata bisa full time bermain dan memberikan intercept yang bagus tadi di lini pertahanan, walaupun dia memang posisinya ini lebih dalam, agak ke kanan ya, kanan dalam di formasi 3 back. Tapi memang tidak masalah ya, yang penting kita clean sheet, kita bisa meraih 3 poin. Inilah yang dimaksud misalnya bermain pragmatis. Cuma disayangkan lagi kita tidak create chance lebih banyak dan terlalu bertahan dalam, itu aja yang disayangkan di match tadi malam. Memang kita tidak create chances banyak ya, tidak seperti pertandingan lainnya kita banyak create chances tapi sulit mencetak gol. Di pertandingan ini berubah total ya, kita minim create chances tapi sangat efektif sekali yang peluang langsung menjadi gol. Dan saat kamu melihat 3 gol yang kita cetak ya, 2 diantaranya dari striker, pemain penyerang. Apakah ini menjawab kritikmu di beberapa kali kita pembahasan soal lini depan, 2 striker Ragnar dan Sananta bisa mencetak gol? Nah, secara perlahan jawaban tentang pertanyaanku kemarin dan jawaban untuk para netizen yang sangat ingin melihat the next BP katanya kemarin ya. Nah, kita kalau lihat Ragnar Oratmangun ini sepertinya sangat cocok kalau diduetkan dengan target man gitu ya. Nah, untuk lawan timnas Irak nanti aku harap Sananta ataupun Dimas Derajat ya, yang notabene target man murni, bisa menjadi tandem bagi Ragnar gitu. Sepertinya aku lihat kalau Rafael Struijk tidak ada, Ragnar bisa menjadi solusinya. Begitu juga sebaliknya ya. Sananta dan Dimas Derajat juga bisa saling melengkapi. Lalu sisi tengah Indonesia ini sudah mendukung lah istilahnya, sudah mendukung. Mereka selalu mengalirkan bola ke sisi depan. Itu yang aku suka lihat dari permainan Indonesia saat ini. Yeah. Dan di laga tadi benar-benar kayaknya Sintayong ini ingin memberikan kejutan ya bagi timnas Vietnam. Dia langsung memainkan Sananta. Memang
dari awal babak satu tadi sampai hampir kelar itu Indonesia kayaknya kurang kurang tajam gitu ya. Walaupun ini gol burung, gol dari bola muntah ya, tapi kan Sananta akhirnya dengan nalurinya bisa mencetak gol akhirnya gitu. Ini sudah menunggu-nunggu. Ternyata Sintayong kayaknya mendengar harapan dari para pendukung ini. Semoga di bulan Juni melawan timnas Irak kita bisa melihat entah itu duet Ragnar dengan Sananta dan lain sebagainya. Tapi untuk sisi depan di bulan Juni aku harap sih pasang 3 lah ya. Ada Struijk, Sananta dan Ragnar. Itu yang aku harapkan nanti. Atau Dimas Derajat mungkin bisa jadi. Atau Marcelino main di winger, karena kan kita tahu lini tengah kita sekarang udah ada Tom Haye, ada Ivar mungkin bisa juga. Ya. Gubernur bisa main di DM, kalau ada Elkan Bagot di belakang kan dia bisa didorong ke depan. Atau tetap dengan target man. Nah, kalau mau mainkan Marcelino Ferdinand mungkin bisa rolling dengan Rafael Struijk ya. Kayaknya seluruh pendukung Indonesia ini sudah kepincut dengan Ragnar Oratmangun. Tajam kali kata gitu kan. Jadi mungkin bisa membentuk trio juga dengan Marcelino Ferdinand ya. Tapi aku harap seluruh pemain Indonesia bisa sehat walafiat lah melawan timnas Irak nanti. Jadi tidak ada yang kata netizen Vietnam pakai dukun karena menyebabkan Indonesia demam gitu kan. Intinya harus full tim lah, kita mengharapkan seperti itu. Marcelino Ferdinand tadi aku lihat dia kayaknya kurang support ya. Bukan kurang support entah atau kaku permainan aku lihat. Dia kadang tuh gocek-gocek gak jelas, tapi sering merepotkan pertahanan Vietnam gitu. Aku tahu jelas dia tujuannya pasti ingin membantu Ragnar Oratmangun mencetak gol. Tapi dia masih muda, jangan disalahkan gitu. Sama kayak Hoki Caraka juga masih muda. Ya. Netizen yang mengkritik mereka itu hanya ingin yang instan, belum melihat yang jadinya bagaimana nanti. Ya, aku haraplah semoga semua baik-baik saja. Ditunggu kedatangannya timnas Irak ke Indonesia. Iya, tepat sekali. Irak akan jadi lawan berikutnya ya besok bulan Juni. Kalau nggak salah tanggal 5 atau 11. 5 kalau nggak salah tanggal 5 dan 11 kita akan lawan Filipina, dan dua-duanya kita bermain kandang, akan dimainkan di GBK sih kayaknya. Tapi ya mudah-mudahan pengelola GBK ini itu ya serius lah dalam melakukan perawatan rumput ya. Kita tahu kemarin pelatih Petrosian, pelatih Vietnam ini mengkritik soal rumput kita. Ya memang wajar, memang kenyataannya seperti itu. Rumput sangat buruk kalau aku bilang. Ya digunakan banyak hal non sepak bola. Bahkan bulan Mei kalau nggak salah ada beberapa konser musik di GBK itu. Mudah-mudahan nanti di Juninya bisa cepat melakukan recovery. Contoh aja Singapura itu ada konser 6 hari berturut-turut atau 5 atau 6 hari berturut-turut Taylor Swift di National Stadium Singapura. Tapi beberapa pekan setelahnya ketika Singapura kemarin menjamu China ya, dia rumputnya begitu bagus. Jadi menurutku nggak ada alasan sebenarnya untuk pengelola GBK untuk serius mengelola rumput ini. Terbukti tadi rumput Stadion Midin yang lebih baik, kita bisa mengalihkan bola-bola pendek ciri khas timnas Indonesia. Dan itulah timnas Indonesia, mungkin bisa dikatakan tadi seperti yang di awal aku bilang, kita sudah ada satu level lah di atas Vietnam. Dan ini ketika kita take video ini pertandingannya Malaysia belum selesai. Kalau Malaysia kalah dengan Oman ya, sementara sih Oman unggul 1-0. Tapi kalau di laga itu Malaysia kalah lawan Oman, kita akan menyalip Malaysia di ranking FIFA. Dan sementara kita ranking FIFA adalah 135 ya, 135. Dan Vietnam jadi negara dengan ranking FIFA paling merosot ya sejak Piala Asia.
dia keluar dari 100 besar dari 95 kalau nggak salah, 95 94, sekarang 115 ya. Sementara ini Indonesia kokoh di posisi kedua dengan 7 poin. Irak tadi membantai Filipina 5-0, ya dia hampir pasti lolos. Tapi harapanmu Yos, harapanmu juga Juni, target berapa poin? Realistis. Bukannya pesimis ya, tapi ini realistis. Mungkin waktu lawan Irak 1 poin cukup. Tapi lawan Filipina, nah ini harus menggebu-gebu ya. Apalagi main di rumah ya. Jadi bulan Juni bisa lah 4 poin nanti, atau bila perlu 6 poin gitu ya. Iya. Karena kan harapan kita full tim, dan semoga lah semuanya bisa main ya. Ya biar timnas Irak rasakan ini rasanya kalah di kandang lawannya begini gitu. Iya. Gimana Yos? Target berapa poin? Iya, pasti ya jelas 6 poin ya Bang. Bahkan aku prediksi memang skor nanti ketika kita menjamu Irak 1-0 melawan tipis saja. Baru nanti di laga terakhir kita melawan Filipina bisa lah 3-0 sama seperti tadi melawan Vietnam. Karena kita membuktikan dengan kedalaman skuad yang ada ya inilah timnas Indonesia sudah ada di level yang di atas ASEAN. Mudah-mudahan besok Juni sudah ada gawang terbaru teranyar Martin Pais yang bisa main lawan Irak dan Filipina. Oke, buat kalian yang kontra, tadi disebut Jason juga kontra dengan pemain naturalisasi, pemain keturunan, apakah itu sebutannya diaspora, silahkan nangis di pojokan, karena kita terbukti pemain-pemain ini sudah membantu timnas Indonesia sejauh ini. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang panjang. 20 tahun kita akhirnya bisa mencetak lagi 3-0 di kandang Filipina. Oke, sekian dulu dari kami Gerbura. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sepak bola. Ciao. Vamos Garuda. Forza Garuda.